Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gede Aprilia Sena, NPM 23411169, kelas MNJ 23C. Baik, di sini saya akan menjelaskan motivasi pengantar manajemen. Artikel ini akan memberikan pengantar yang komprehensif mengenai manajemen motivasi. Anda akan mempelajari pentingnya motivasi dalam manajemen, teori-teori motivasi utama, strategi untuk membujuk karyawan, manfaat motivasi yang efektif di tempat kerja, serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi motivasi. Anda juga akan mendapatkan kesimpulan dan pemahaman penting. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas motivasi dalam manajemen. Pentingnya motivasi dalam manajemen tidak bisa diremehkan. Artikel ini akan menjelaskan mengapa motivasi adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas teori-teori motivasi. Teori-teori motivasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Teori ini mengusulkan bahwa individu memiliki tingkat kebutuhan hierarkis dan harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua ada teori harapan. Teori ini mengajukan bahwa motivasi individu didasarkan pada keyakinan bahwa upaya mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan akan memberi imbalan yang memadai. Nah, yang ketiga di sini ada teori penguatan. Teori ini menyatakan bahwa individu akan mengulangi perilaku yang secara positif diperkuat, sementara perilaku yang diperkuat negatif akan dihindari. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas strategi untuk membujuk karyawan. Strategi untuk membujuk karyawan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komitmen organisasi. Membangun ikatan yang kuat antara karyawan dan organisasi dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan memberikan ruang untuk pertumbuhan karir. Yang kedua ada insentif finansial. Memberikan insentif finansial seperti bonus kinerja dan peningkatan upah untuk memotivasi karyawan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada pengakuan dan apresiasi. Mengapresiasi karyawan atas kontribusi mereka dengan cara pengujian publik, penghargaan, dan promosi. Nah, yang selanjutnya ada manfaat motivasi yang efektif di tempat kerja. Manfaat motivasi yang efektif di tempat kerja juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peningkatan kinerja. Karyawan yang termotivasi cenderung mencapai kinerja yang lebih tinggi. Yang kedua ada keterlibatan karyawan. Motivasi yang efektif menyebabkan karyawan merasa terlibat dan memiliki kepemilikan terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih kreatif dan berinovasi dalam menyelesaikan tugas. Nah, yang selanjutnya lagi ada tantangan dalam mengimplementasikan strategi motivasi. Implementasi strategi motivasi dapat dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keengganan karyawan untuk berubah, kurangnya sumber daya yang memadai, dan kurangnya dukungan dari manajemen. Nah, yang terakhir di sini ada conclusion and key takeaway. Dalam artikel ini kita telah membahas pentingnya motivasi dalam manajemen, teori-teori motivasi utama, strategi untuk membujuk karyawan, manfaat motivasi yang efektif di tempat kerja, serta tantangan dalam mengimplementasikan strategi motivasi. Pahami betapa pentingnya motivasi karyawan untuk mencapai kesuksesan dalam organisasi Anda. Sekian penjelasan dari saya tentang materi motivasi pengantar manajemen. Jika ada salah kata saya minta maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.